Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembicaraan kita kali ini mengenai wudhu, meneruskan dari rekaman-rekaman kita yang terdahulu ya saudara ya. Nah ini kita selalu ya, Ustadz besar kita ya, UAS ini sedang ceramah. Kita juga mempelajari isi ceramahnya. Lalu kita ambil hadis-hadis Al-Quran dan hadis-hadisnya ya. Supaya apa? Supaya kita belajar apa yang diucapkan Ustadz itu begini. Ya kita lihat Al-Quran dan hadis supaya tidak sesat kita menerimanya ya saudara-saudara ya. Nah inilah marilah kita mengenai wudhu ini. Kita akan membuka hadisnya ya. Supaya kita benar wudhunya dan diterima sholatnya. Karena sholat itu tidak ada sholat jika tidak berwudhu ya. Jadi tidak berguna sholat itu jika wudhunya tidak bagus, tidak baik, tidak benar. Kalau dahulu kata ustadz begini, kata ulama begini. Sekarang kata ulama begini, maka kita buka hadis Al-Qur'annya ya supaya kita mantap gitu keislamannya. Nah ini cari hadisnya ya, ini saya kumpulkan dalam kitab ini ya. Nah ini kitabnya tebal ya, hadis-hadis dari sana sini mengenai wudhu, sholat ya, kita kumpulkan ini. Nah, kita ini membacanya ya namanya shooting langsung ke HP suaranya ya. Maaf jika membaca terutama dalam bahasa Arab kaku gitu ya saudara ya. Kaku. Nah, ini hadisnya dari hadis riwayat Ahmad ini ya. Ini kita ambil dulu menunjukkannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini latar Abu Daud, jadi hadisnya catatan dari Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. La sholata liman la wudu. Ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi kalau wudu itu kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, saya juga tadi menyebutkan sebelum kita membuka ini menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan memakai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya berkah dirahmati Allah. Nah, ini jadi tidak ada wudu. Jadi tidak wudu itu walaupun wudu kalau tidak menyebut nama Allah itu tidak berwudu namanya ya. Ini hati-hati ya. Hadis kedua ini membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali. Tangan mendahulukan sebelah kanan. Ini langsung kita baca aja ya. Nah, ini dari Aus bin Aus As-Sagafi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu, maka beliau memulai dengan membasuh telapak tangannya 3 kali, yaitu mencuci kedua telapak tangan beliau. Hadisnya riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ya, ini kita ambil dari Ahmad dan An-Nasai. Lalu kita sambung kembali. Ini hadisnya dari Al-Jamaah. Al-Jamaah itu berarti kumpulan, kecuali Bukhari berarti seluruh periwayat hadis termasuk Muslim ya, semuanya ada kecuali Al-Bukhari ya.
Berarti ini hadisnya sahih ya. Ini dia hadisnya. An Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam ya qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu bangun tidur, janganlah terus memendamkan tangannya ke dalam bejana sehingga membasuhnya di luar bejana, karena dia tidak tahu kemana tangannya semalam. Ya ini ya. Jadi sebelum kita membasuh tangan, kedua telapak tangan kita pun di luar, kita cuci dulu tangan kita ya. Kita cuci dulu baru kita mulai ya. Ya, tetapi ada yang perlu diingatkan juga ya. Niat ya, wudhu itu perlu niat ya. Karena di dalam hadis pembukaan Bukhari ya, jilid 1 itu, di kitab itu, bahkan pembukaan hadis itu dimulai dengan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala semuanya itu beserta tergantung niatnya. Jadi itu hadisnya sangat sahih dan mutawatir, banyak diketahui orang banyak itu hadisnya itu. Mutawatir itu diketahui orang banyak, jadi nggak rahasia, nggak perlu membaca pun banyak gitu ya saudara ya. Nah ini ya. Jadi sebelum kita wudhu itu, kita cuci tangan dulu. Kita sambung lagi ya saudara ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berwudu, maka gosoklah sela jari tangan dan kakimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan ini lafaz dari At-Tirmizi juz 1 ya. Ini saudara ya. Yang mau nanti hadisnya, kopiannya akan saya kirimkan ya. Maka di komen aja di bawah tempat kita siar ini ya. Nah ini lagi ya, kita sambung kembali ya. An Ubaidah ibnu Abi Rafi' an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi, dari bapaknya radhiyallahu anhu ya, berkata, ganggu ini ya. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW wudhu, beliau memutar-mutar cincinnya ya. Kalau memakai cincin putar-putar. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 ya. Juz 1 halaman 153 nomor 449. Hadisnya dhaif, tetapi itu bagus ya. Hadisnya walaupun dhaif. Lalu kita berkumur dan menaikkan air ke hidung 3 kali. Caranya, ambil air seciduk dengan telapak tangan. Separuh masukkanlah ke mulut. Berkumur-kumur serta menggosok gigi, dan separuhnya lagi masukkan ke hidung. Untuk membersihkan hidung dengan tangan kiri ya. Dengan tangan kiri membersihkannya. Ya, ini hadisnya ya saudara-saudaraku ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum. Nah ini ya, kita baca langsung artinya supaya cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu berwudu, hendaklah memasukkan air ke hidungnya, kemudian dihembuskan. Air Ahmad ya, Al-Bukhari.
dan Muslim, dan ini lafaznya Al-Bukhari. Bab 1 nomor 43 ya. Ya, ini karena durasinya mencapai 10 menit, maka kita akan kembali lagi di episode selanjutnya ya saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.